Hei, kalian yang ada di sini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini, semoga segera menemukan jalannya. Dan tentu saja, semoga hati kalian selalu diberi ketenangan dan kejernihan dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk klik video ini. Tapi sebentar, kalian sadar nggak sih? Kalian sampai di sini bukan karena kebetulan. Ada miliaran video di luar sana, tapi kenapa justru video ini yang muncul di hadapan kalian? Mungkin ada sesuatu yang ingin kalian temukan. Mungkin ada jawaban yang sedang kalian cari. Atau bisa jadi ini adalah cara halus darinya untuk mengetuk hati kalian. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, video ini bukan sekadar tontonan biasa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin selama ini kalian abaikan, atau justru sudah kalian rasakan tapi belum sepenuhnya kalian sadari. Pernah nggak sih kalian merasa berbeda setelah tahajud? Bangun malam, berwudu dengan air dingin, lalu sujud dalam keheningan, rasanya ada sesuatu yang berubah. Kadang badan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang. Tapi anehnya, kalian sendiri nggak bisa menjelaskan kenapa. Atau mungkin ada di antara kalian yang baru mau memulai tahajud? Masih sering gagal bangun, masih sering menunda, atau mungkin masih bertanya-tanya, sebesar apa sih manfaat tahajud itu sampai begitu banyak orang yang bilang hidup mereka berubah? Kalau iya, berarti kalian wajib menyimak ini sampai akhir. Karena tahajud bukan sekadar ibadah. Bukan sekadar bangun di tengah malam dan berdoa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di dalam tubuh kita saat kita melakukan tahajud. Dan bersiaplah, karena ada 7 perubahan luar biasa yang akan terjadi pada tubuh kalian jika kalian rutin tahajud setiap malam. Ini bukan sekadar mitos, bukan sekadar sugesti. Perubahan ini nyata, bisa dirasakan, meskipun kadang sulit dijelaskan. Jadi, sebelum kita lanjut, yuk kita buat video ini lebih hidup. Kalau kalian benar-benar ingin memahami ilmu ini, ingin merasakan manfaat tahajud dalam hidup kalian, atau bahkan ingin menguji sendiri apakah perubahan ini benar-benar terjadi, tulis di kolom komentar angka 77. Kenapa 77? Karena angka ini melambangkan kesempurnaan dan keberkahan. Siapa tahu, ini bisa jadi awal dari perjalanan baru kalian dalam rutinkan tahajud. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam, buang perlahan, dan siapkan hati serta pikiran kalian. Karena setelah ini, kalian mungkin gak akan lagi melihat tahajud dengan cara yang sama. Sudah siap? Mari kita mulai. 1. Suhu tubuh lebih stabil. Pernah nggak sih kalian bangun setelah tahajud dan merasa tubuh terasa lebih ringan? Seakan-akan ada energi yang mengalir lebih lancar dalam tubuh kalian. Nah, ini bukan perasaan semata. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi dalam tubuh kalian saat kalian rutin tahajud. Saat kita tidur, tubuh kita sebenarnya sedang bekerja untuk melakukan regenerasi sel dan memperbaiki sistem tubuh yang lelah seharian. Tapi ketika kita bangun tahajud, tubuh kita justru mendapatkan manfaat lebih besar. Bangun di sepertiga malam membantu menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh yang lebih stabil ini bukan hanya membuat kalian merasa lebih segar setelah bangun, tapi juga berdampak besar pada metabolisme. Makanya, orang yang rutin tahajud biasanya lebih jarang sakit, lebih segar di pagi hari, dan gak gampang lesu meskipun tidurnya lebih singkat dibanding orang lain. Dan yang lebih menarik lagi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kebiasaan bangun di sepertiga malam bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Jadi kalau kalian sering merasa mudah lelah, coba perhatikan, jangan-jangan tubuh kalian sebenarnya sedang meminta kalian untuk bangun tahajud. 2. Detak jantung lebih teratur. Banyak orang berpikir kalau tahajud hanya berpengaruh pada aspek spiritual saja. Padahal, ada efek luar biasa yang terjadi pada jantung kita. Saat kita bangun di sepertiga malam dan melakukan gerakan sholat, tubuh kita mengalami transisi dari keadaan tidur ke keadaan aktif secara perlahan. Proses ini membantu menstabilkan detak jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Makanya, kalau kalian rutin tahajud, kalian akan merasakan perubahan besar dalam kesehatan jantung. Detak jantung menjadi lebih teratur, tekanan darah lebih stabil, dan risiko terkena penyakit jantung pun berkurang. Pernah dengar nggak kalau orang yang sering bangun malam untuk beribadah cenderung lebih panjang umur? Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana tahajud mempengaruhi ritme jantung kita. Buat kalian yang sering merasa jantung berdebar tanpa alasan, atau sering merasa sesak tanpa sebab yang jelas, coba deh mulai biasakan tahajud. Siapa tahu ini bisa jadi solusi yang selama ini kalian cari. 3. Produksi hormon kortisol lebih seimbang.
Siapa di sini yang sering merasa stres? Gampang panik? Atau sering overthinking tanpa alasan yang jelas? Kalau iya, mungkin ini saatnya kalian mulai tahajud dengan lebih rutin. Karena tahajud ternyata punya efek luar biasa dalam mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh kita, terutama hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang mengatur respons tubuh terhadap stres. Kalau kadarnya berlebihan, kita jadi lebih mudah cemas, gampang panik, bahkan bisa mengalami gangguan tidur. Nah, tahajud ternyata bisa membantu menyeimbangkan kadar kortisol ini. Bangun di sepertiga malam, mengambil air wudhu, lalu berdiri dalam kehusyukan sholat, semua itu membantu menurunkan level stres dalam tubuh kita. Makanya, orang yang rutin tahajud biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah. Mereka nggak gampang panik, nggak gampang terpancing emosi, dan lebih bisa berpikir jernih dalam situasi sulit. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian penuh tekanan, coba deh mulai biasakan tahajud. Rasakan sendiri perubahan yang terjadi dalam diri kalian. 4. Sistem imun menguat. Siapa di sini yang sering sakit-sakitan? Flu berkepanjangan? Atau gampang banget kena infeksi? Kalau iya, berarti kalian wajib banget untuk mulai tahajud secara rutin. Karena ternyata, tahajud bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita secara alami. Saat kita tidur, tubuh kita memasuki fase regenerasi. Tapi saat kita bangun tahajud, tubuh kita mendapatkan manfaat tambahan dalam proses pemulihan ini. Bangun di sepertiga malam membantu mengaktifkan sel-sel imun yang berfungsi melawan virus dan bakteri. Makanya, orang yang rutin tahajud cenderung lebih jarang sakit dibanding mereka yang tidur semalaman tanpa pernah bangun untuk ibadah. Dan yang lebih luar biasa lagi, tahajud juga membantu memperbaiki kualitas tidur kita secara keseluruhan. Jadi meskipun kalian tidur lebih sedikit, tubuh kalian tetap bisa merasa segar dan bertenaga di pagi hari. 5. Kulit lebih sehat. Nah, ini buat kalian yang ingin kulit glowing tanpa skincare mahal. Pernah dengar istilah beauty sleep? Tidur yang cukup memang penting untuk kesehatan kulit. Tapi tahajud bisa memberikan manfaat lebih dari sekadar tidur biasa. Saat kita bangun tahajud dan melakukan gerakan sholat, sirkulasi darah dalam tubuh meningkat. Ini berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke kulit kita. Makanya, kalau kalian perhatikan, orang yang rutin tahajud cenderung memiliki wajah yang lebih cerah dan bercahaya. Mereka nggak mudah kusam, nggak gampang jerawatan, dan terlihat lebih segar meskipun tanpa makeup atau perawatan khusus. Dan yang lebih menarik lagi, tahajud juga membantu mengurangi stres, yang merupakan salah satu penyebab utama masalah kulit. Jadi kalau kalian ingin kulit sehat dan glowing secara alami, mulai sekarang jangan cuma andalkan skincare. Tambahkan juga tahajud dalam rutinitas kalian. 6. Pencernaan lebih sehat. Buat kalian yang sering mengalami masalah pencernaan seperti MAG, kembung, atau sulit buang air besar, coba deh perhatikan pola tidur kalian. Tahajud ternyata punya efek luar biasa dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Saat kita bangun di sepertiga malam, tubuh kita punya waktu tambahan untuk menyelesaikan proses metabolisme yang tertunda. Gerakan dalam sholat juga membantu memperlancar pergerakan usus, yang pada akhirnya membuat sistem pencernaan kita bekerja lebih optimal. Makanya, orang yang rutin tahajud biasanya lebih jarang mengalami masalah pencernaan dibanding mereka yang tidur larut malam tanpa bangun untuk ibadah. Jadi kalau kalian sering mengalami gangguan pencernaan, coba deh biasakan tahajud. Siapa tahu ini bisa jadi solusi alami yang selama ini kalian butuhkan. 7. Energi lebih stabil sepanjang hari. Yang terakhir ini yang paling menarik. Banyak orang berpikir kalau bangun tahajud bakal bikin mereka lelah dan mengantuk seharian. Tapi faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang rutin tahajud biasanya merasa lebih segar dan berenergi sepanjang hari. Kenapa? Karena tahajud membantu mengatur ritme tidur kita secara alami. Saat kita bangun di sepertiga malam dan melakukan ibadah, tubuh kita mengaktifkan hormon-hormon yang bertanggung jawab atas energi dan fokus. Makanya, banyak orang yang merasa lebih produktif setelah tahajud, meskipun tidurnya lebih sedikit. Bahkan, kalau kalian perhatikan, orang-orang sukses di dunia ini banyak yang punya kebiasaan bangun di tengah malam untuk bermeditasi, merenung, atau beribadah. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi saat kita bangun di waktu-waktu tersebut. Jadi kalau kalian sering merasa lelah, lesu, atau nggak punya semangat sepanjang hari, coba deh mulai tahajud secara rutin. Rasakan sendiri perbedaannya. Karena tahajud bukan hanya tentang ibadah. Tahajud adalah cara hidup. Cara untuk menjaga tubuh, pikiran, dan hati kita agar tetap sehat dan seimbang.
Dan sekarang pertanyaannya, dari 7 perubahan tadi, mana yang paling sering kalian rasakan? Atau mana yang baru kalian sadari sekarang? Tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jadi sekarang kalian sudah tahu, ada 7 perubahan luar biasa yang bisa terjadi di tubuh kalau kita rutin tahajud. Mungkin selama ini kalian mengira tahajud hanya soal ibadah, soal pahala, soal mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata, ada sesuatu yang lebih besar. Bayangkan, kalian hanya perlu bangun di sepertiga malam, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadapnya dalam keheningan. Dan tanpa kalian sadari, tubuh kalian mengalami transformasi dari dalam. Jantung kalian berdetak lebih stabil. Pikiran kalian lebih tenang. Hormon dalam tubuh lebih seimbang. Sistem imun kalian lebih kuat. Bahkan energi kalian lebih stabil sepanjang hari. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian masih mau melewatkan tahajud setelah tahu semua ini? Coba bayangkan diri kalian beberapa bulan ke depan. Bayangkan jika kalian mulai membiasakan tahajud dari sekarang. Bangun di sepertiga malam bukan lagi hal yang sulit. Rasa kantuk dan malas sudah tidak lagi jadi penghalang. Lalu bandingkan dengan diri kalian yang sekarang. Apa yang berubah? Mungkin kalian akan merasa lebih sehat. Mungkin kalian akan merasa lebih tenang menghadapi hidup. Mungkin kalian akan lebih jarang sakit, lebih jarang stres, dan lebih mudah menjalani hari-hari tanpa tekanan yang berat. Dan yang lebih penting lagi, mungkin kalian akan merasa lebih dekat dengannya. Karena tahajud bukan hanya soal perubahan fisik, tapi juga perubahan hati. Kita sering merasa hidup ini berat. Masalah datang silih berganti. Kadang kita berpikir, kenapa aku? Kenapa hidupku begini? Tapi tahajud bisa mengubah cara kita melihat hidup. Saat kalian berdiri dalam sunyi, berbicara langsung dengannya tanpa gangguan apapun, kalian akan mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini punya tujuan. Mungkin selama ini kalian sering merasa kehilangan arah. Sering merasa gelisah tanpa alasan. Atau merasa ada sesuatu yang kosong dalam diri, tapi nggak tahu apa. Tahajud bisa menjadi jawaban. Coba deh, mulai malam ini, pasang niat untuk bangun. Jangan berpikir terlalu jauh, jangan terlalu banyak alasan. Cukup niatkan dalam hati, aku mau mencoba. Bahkan jika kalian hanya bisa bangun dan duduk sebentar, itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah mencoba tahajud tapi masih sering gagal bangun, jangan menyerah. Kalian gak sendirian. Hampir semua orang yang sekarang sudah terbiasa tahajud, dulu juga mengalami kesulitan. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Sekarang, coba bayangkan kalian bangun malam, sepertiga malam terakhir. Sunyi. Udara masih segar. Dunia masih tertidur. Kalian mengambil air wudhu. Merasakan air dingin menyentuh kulit. Kemudian kalian berdiri. Bertakbir. Saat itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kalian dan Allah. Dalam sujud yang panjang, kalian mengadu. Menceritakan semua yang ada di hati. Menyampaikan semua hal yang selama ini mungkin kalian simpan sendiri. Tidak ada batas. Tidak ada gangguan. Hanya kalian dan dia. Dan saat salam terakhir diucapkan, ada sesuatu yang berbeda dalam hati kalian. Ringan. Tenang. Seakan semua beban yang tadinya terasa berat, kini sudah diangkat perlahan. Dan saat kalian kembali tidur setelah tahajud, tubuh terasa lebih rileks. Pikiran lebih damai. Bahkan mungkin ada senyum kecil di wajah, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kalian merasa benar-benar pasrah kepadanya. Tahajud bukan hanya tentang manfaat fisik. Tahajud adalah perjalanan. Perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian siap untuk memulai perjalanan ini? Atau apakah kalian sudah merasakannya? Dari 7 perubahan tadi, mana yang paling kalian rasakan? Mana yang paling membuat kalian terkejut? Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi dengan tahajud yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Siapa tahu ada orang lain yang butuh motivasi dan terinspirasi dari cerita kalian. Jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, klik like dan share ke teman-teman kalian. Bisa jadi, satu share dari kalian membuat seseorang di luar sana menemukan tahajud dan hidupnya berubah. Dan tentu saja, kalau kalian ingin lebih banyak pembahasan seperti ini,
Subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, terus jaga hati, jaga ibadah, dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi.